Mimpi melihat neraka. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika para sahabat yang mulia bermimpi, biasanya mereka akan mengadukan dan menceritakannya kepada baginda Rasul. Suatu malam, seorang sahabat Nabi yang masih remaja bernama Abdullah bin Umar pergi ke Masjid Nabawi. Dia membaca Al-Quran sampai kelelahan. Setelah cukup lama membaca Al-Quran, dia hendak tidur. Seperti biasa, sebelum tidur dia menyucikan diri dengan cara berwudu, baru kemudian merebahkan badan dan berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Demikianlah baginda Rasul menuntunnya cara tidur yang baik, sehingga dalam tidur pun malaikat masih mencatatnya sebagai orang yang tidak lalai. Dengan menyucikan diri, ruh orang yang tidur akan mendapatkan hikmah dan siraman doa para malaikat. Sambil pelan-pelan memejamkan mata, Abdullah bin Umar terus bertasbih, menyebut nama Allah hingga akhirnya terlelap. Di dalam tidurnya yang nyenyak, dia bermimpi. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan dua malaikat. Tanpa berkata apa-apa, dua malaikat itu memegang kedua tangannya dan membawanya ke neraka. Dalam mimpinya, neraka itu bagai sumur yang menyalakan api berkobar-kobar. Luar biasa panasnya. Di dalam neraka itu dia melihat orang-orang yang telah dikenalnya. Mereka terpanggang dan menanggung siksa yang tiada tara pedihnya. Menyaksikan mereka yang mengerikan dan menakutkan itu, Abdullah bin Umar seketika berdoa, A'udzubillahi minan nar. Aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Setelah itu, Abdullah bertemu dengan malaikat lain. Malaikat itu berkata, Kau belum terjaga dari api neraka. Pagi harinya, Abdullah bin Umar menangis mengingat mimpi yang dialaminya. Lalu dia pergi ke rumah Hafsah binti Umar, istri Rasulullah SAW. Dia menceritakan perihal mimpinya itu dengan hati yang cemas. Setelah itu, Hafsah menemui baginda Nabi dan menceritakan mimpi saudara kandungnya itu pada beliau. Seketika itu beliau bersabda, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau melakukan sholat malam. Mendengar sabda Nabi itu, Hafsah bergembira. Dia langsung menemui adiknya Abdullah bin Umar dan berkata, Nabi mengatakan bahwa kau adalah sebaik-baik lelaki jika kau mau sholat malam. Dalam mimpimu itu, malaikat yang terakhir kau temui mengatakan bahwa kau belum terjaga dari api neraka. Itu karena kau tidak melakukan sholat tahajud. Jika kau ingin terselamatkan dari api neraka, dirikanlah sholat tahajud setiap malam. Jangan kau sia-siakan waktu sepertiga malam, waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil-manggil hambanya. Waktu ketika Allah mendengar doa hambanya. Sejak itu, Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sampai akhir hayatnya. Bahkan kerap kali dia menghabiskan waktu malamnya untuk sholat dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali mengingat mimpinya itu, dia menangis. Dia berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari api neraka. Apalagi jika dia juga ingat sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya pada hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan pada kedua telapak kakinya bara api yang membuat otaknya mendidih. Dia merasa tidak ada orang lain yang lebih hebat siksanya daripada dia, padahal sesungguhnya siksa yang ia terima adalah yang paling ringan di dalam neraka. Dia berusaha sekuat tenaga untuk beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah, agar termasuk hamba-hambanya yang terhindar dari siksa neraka dan memperoleh kemenangan surga. Akhirnya, dia bisa merasakan betapa nikmatnya sholat tahajud, betapa agung keutamaan sholat tahajud. Tidak ada yang lebih indah dari saat-saat ia sujud dan menangis kepada Allah pada malam hari. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan kita semakin rajin serta istiqomah menjalankan sholat tahajud. Lanjut, kisah kedua adalah
Kisah bangsawan di mata Rasulullah. Suatu hari, Rasulullah SAW sedang berbincang-bincang dengan para sahabatnya. Tiba-tiba seorang lelaki berpakaian bagus dan nampak berwibawa melewati mereka. Rasulullah SAW pun kemudian bertanya kepada salah seorang sahabat yang berada di dekatnya mengenai orang yang baru saja lewat tersebut. Seorang sahabat segera menjawab, "Wahai Rasulullah, dia adalah seorang bangsawan. Demi Allah, pantas saja jika ia meminang seorang gadis pasti diterima. Dan apabila ia membantu memintakan sesuatu untuk orang lain, pasti akan dikabulkan." Tak lama kemudian, ada lagi orang yang lain yang melewati mereka dengan pakaian sederhana dan dalam tingkah yang biasa-biasa saja. Lalu Rasulullah SAW pun bertanya kembali kepada para sahabat di sekelilingnya, bagaimanakah pendapat mereka tentang orang yang juga baru saja lewat. Seorang sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, ia adalah seorang rakyat jelata, miskin yang sangat layak. Bila pinangannya pasti ditolak, dan jika memintakan bantuan untuk orang lain, pantas pula ditolak. Orang-orang dapat saja dengan mudah tidak mempercayai ucapan-ucapannya." Mendengar jawaban ini, Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Demi Allah, orang yang kedua ini lebih baik daripada yang pertama dengan seberat bulatan penuh bumi." Rasulullah SAW lalu menceritakan tentang perbincangan antara surga dan neraka yang kemudian diputusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka berkata, "Aku disesaki oleh para pembesar, penguasa, dan orang-orang yang sombong." Kemudian surga menimpali, "Aku dihuni oleh orang-orang miskin dan rakyat jelata." Allah pun berfirman kepada keduanya, "Kau surga, tempat rahmatku, terbekatilah mereka yang memasukimu, siapapun yang kuhendaki. Dan kau neraka, aku menyiksa mereka yang memasukimu, siapapun yang kuhendaki. Masing-masing dari kalian pasti akan kupenuhi." Kemudian surga menimpali, "Aku dihuni oleh orang-orang miskin dan rakyat jelata." Allah pun berfirman kepada keduanya, "Kau surga, tempat rahmatku, terbekatilah mereka yang memasukimu, siapapun yang kuhendaki. Dan kau neraka, aku menyiksa mereka yang memasukimu, siapapun yang ku kehendaki. Masing-masing dari kalian pasti akan kupenuhi." Hamba Allah tidak dinilai berdasarkan kedudukan duniawi. Seorang hamba akan dirahmati atau disiksa karena amal perbuatannya, siapapun ia, tanpa peduli jabatan dan status sosialnya. Hamba Allah tidak dinilai berdasarkan kedudukan duniawi. Seorang hamba akan dirahmati atau disiksa karena amal perbuatannya, siapapun ia, tanpa peduli jabatan dan status sosialnya. Semoga bermanfaat dan dapat dipetik hikmah dari kedua kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.